Berapa lama? Gak tahu loh, makanya ngaji mak ngaji. Mirip kayak aku waktu kecil. Hitam-hitam. Pesek kok mirip, ya Allah. Nanti foto kita ya, biar kode FB, biar viral. Pas. Aku tengok, oh ya kok mirip pula. Kayak gini lah waktu kecil, kayak gini. Pas kayak kau, pas. Hidung maupun pesek nggak punya batang, aku pun kayak gitu. Sekali lagi ulang, anak, bukan anak ayahmu, anak Nabi. Anak ayahku. Anak semua yuk. Anak Nabi. Semangat. 3. Pertama Abdullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang tua kami yang kami hormati, para asatidz yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami cintai. Khadijah ini seorang wanita kaya raya, janda 2 kali. Suami pertamanya ada dalam riwayat mengatakan Atiq At-Tamimi. Ada yang mengatakan suami yang pertama Abi Hala Al-Mahzumi. Tapi yang jelas laki pertamanya adalah Abi Hala, nama anaknya Abu Hala. Laki kedua namanya Atiq, anaknya namanya Hindun. Makanya 2 kali Khadijah janda Bapak Ibu. Banyak orang-orang Quraisy yang ingin menikahi Khadijah. Kenapa? Karena dia punya harta banyak. Ya. Nah, janda ini kan ada 2 macam kan Bu? Ada janda kuncup, ada janda kembang. Kalau janda kuncup itu perkiraan penelitian usia 50 ke 80 tahun. Kalau udah begitu jangan menggatal lagi, taubatlah taubat. Kalau janda kembang 29 ke 35, 40 itu janda kembang. Makanya orang yang paling berjasa kepada Muhammad menjodohkan Khadijah 2 orang. Pertama namanya Maisarah. Maisarah ini siapa? Itulah asisten Khadijah ketika berangkat berdagang Nabi ke Yaman. Tapi Bapak Ibu terbalik, Maisarah ini adalah laki-laki. Tapi datang orang Indonesia dibuatnya Maisarah nama perempuan. Inilah aneh-aneh kita Ustaz. Ustaz Endro. Tak nampak Ustaz, udah oyongin Ustaz. Udah. Ya. Maisarah itu laki-laki Bu. Iya, laki-laki tapi datang ke Indonesia jadi perempuan. Pokoknya aneh-aneh gitu orang Indonesia. Masito itu nama, bukan nama, itu laqab. Nama asli apa asal kata Masito? Wustun. Wustun artinya sisir, Masito tukang sisir. Itulah banyaknya kita hilap bahasa Arab. Bapak Ibu ada 5, ini kaji kita ya. Ada 5 yang membuat Khadijah jatuh cinta sama Nabi. 5. Pertama, cerita-cerita anak pamannya Waraqah bin Naufal. Cerita-cerita anak pamannya Waraqah bin Naufal salah satunya. Udah dibaca Waraqah bin Naufal bahwa Nabi akhir zaman ini ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi masih ditunggu aja. Makanya ketika ditanya oleh Khadijah, Maisarah, udah kata pamannya, Khadijah, ya,
tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang saya baca dalam Alkitab, itu di mana dia berjalan ada naungan awan di atas kepalanya. Jadi ditanya Khadijah lah Maisarah. Wahai Maisarah, ya, kau kan 3 bulan sama Muhammad waktu berdagang ke Syam. Betul. Apa yang kau lihat berbeda dari Muhammad? Jawab Maisarah, ra'aitul ghumama tadhillur raqab. Kulihat memang di atas kepala Muhammad tu ada awan yang menaunginya ketika naik kendaraan. Nah, yang kedua, begitu pulang dari Syam, gembira orang-orang menyambut lakinya masing-masing. Makanya bu, kalau pulang bapak ni merantau jauh-jauh hari, sambut dengan senyuman. Ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Sambut dia. Disambut Maisarah, disambutlah Muhammad. Muhammad banyak tak ada yang menyambutnya Pak, karena anak yatim dia. Begitu Muhammad masih di atas onta, naungan awan tu masih dilihat Khadijah dari jauh. Betullah kata pamanku bahwa ini Muhammad Nabi akhir zaman. Tertarik dia, tapi belum tentu cinta sepenuhnya. Yang kedua, ditanya Maisarah, berapa hasilnya? Apa kata Maisarah? Kata Khadijah, ya Muhammad, laqad ittazara li Quraisun katsira ma rabi'at ribhan kama rabihtahu anta fi hadzal am. Itu dia. Apa maknanya? Wahai Muhammad, ya, laqad ittazara li Quraisun katsira. Udah banyak kusuruh orang Quraisy memperjualkan daganganku. Tapi ma rabihat ribhan kama rabihtahu. Tapi tak ada yang punya keuntungan besar kecuali ketika kau yang memperdagangkan jualanku. Apa jawab Nabi bu? Ini dengar, ini amalan. Jadi kalau dipuji orang kita ustaz, dipuji orang kita bapak ibu, baca doa ini. Apa jawab Nabi? Khadijah memuji Nabi. Jawaban Nabi sederhana. Zalika fadlullah. Itu semua Khadijah karunia Allah. Kalau kita, mengasih sikit. Wah, bapak yang ngasih pagar ini. Oh, baru tahu kau. Oh, udah lama baru tahu kau. Beda. Jadi kalau ada orang muji kita, Pak, luar biasa ibu ni baik kali. Zalika fadlullah. Luar biasa impak bapak ni, ku tengok di luar situ 5 juta. Zalika fadlullah. Jadi setiap pujian itu ada, balikkan sama Allah. Ya. Jadi kalau kita terbalik, bang selama nikah aku sama bang, oh iyalah, kalau enggak nikah kau sama aku enggak ada apa-apanya kau. Mana ada? Sama kayak kita. Oh, selama bapak jadi tokeku, lancar dagangan ini. Yang toke, makanya kau kerja sama aku. Kalau kerja sama orang kau, enggak dapat apa-apa kau. Sama aku aman lah kau. Gayanya itu. Besok bangkrut kebakaran, baru diam dia. Sebenarnya ditari Allah itu. Jali kefatullah. Makanya sudah pernah sampaikan beberapa pengajian murid Nabi, tapi aku sampaikan di sini balik. Apa cara Nabi rupanya Bapak Ibu ketika berdagang, makanya banyak untungnya. Pertama, Nabi Muhammad itu tak banyak cakap. Kita kalau jualan kan banyak kali bohongnya. Boleh bu, ini bu apa? Asli. Ya Allah, enggak luntur bu. Di sini enggak luntur. Ibu dengar cakapnya, di sini enggak luntur, di rumah luntur. Hati-hati orang jualan Pak, perhatikan cakapnya. Ini kalau diboros enggak berbulu, kata saya. Ya di sini enggak, orang mana bisa diboros berbulu di situ. Jadi bu, ada sini yang jualan Bapak Ibu, yang tukang jualan. Kalau ada yang jualan, tolong ambil ilmu Nabi Muhammad. Apa itu? Lembut Muhammad melayani orang, tak banyak cakapnya. Apalagi yang beli anak-anak. Ini kreya. Inilah yang membuat emosi. Pecahan botol ini tidak tahu. Kenapa Ustaz tahu? Mertua aku jualan kedai sampah. Inilah yang buat recok. Wah, datanglah mengganggu. Apa wah? Beli apa wah? Beli bonbon wah. Bonbon mana wah? Yang di atas wah. Bawah aja ya. Di atas lah wah.
Aku kan minta di atas, wak pula ngatur. Aku kan beli, wak bukan minta. Kalian pun kalau beli, jangan kalian gara-gara waktu. Ini udah naik waktu ngambil bonbon tuh. Baru 2 menit kemudian datang lagi. Wak beli lagi, wak. Kenapa nggak sekali 2 kau beli dari tadi? Kan emosi kau buat itu. Ibu lembut, kan? Beli apa, wak? Jarang Nabi Muhammad ya Allah Rabbi lembut. Dan tak banyak untung yang dia dapatkan, asalkan dia mengambilkan untung untuk Khadijah. Kita terbalik. Udah dapat dari toke, diecerkan lagi, naik lagi untung, diecerkan lagi sama yang di bawah, makin untung. Bisa modal pertama 50.000 sampai 4 ke bawah dari 200.000. Itulah kita. Makanya orang Cina itu diamalkannya Nabi ini. Sikit untungnya menjaga pelanggannya. Betul, Bu? Awak terbalik. Begitu untung sikit gorengan yang dulu bakwannya 5 jari, begitu untungnya kecil-kecil. Itulah kita. Seharusnya bertahan tetap 5 jari lebar bakwan tu. Orang Muslim begitu, Pak. Dulu tahu isinya begini besarnya. Begitu dah laris, kocik tinggal telan, habis. Yang jual-jualan itu. Nah, jarang Pak orang Islam kalau jualan bertahan dari jualan pertama. Jarang itu. Dulu buat es, masih kental jusnya itu. 5.000. Begitu laris, tinggal air sama pewarna, nggak ada lagi jusnya. Mana lagi berkah? Muhammad tak begitu. Ya betul. Maka ibu yang jual-jualan di sini tolonglah. Apa niatmu kalau jualan, Bu? Kata Nabi, niatmu jualan disitulah kau sisipkan sedekah untuk orang yang membeli. Sisipkan, jangan dikurang-kurangi. Jual bensin awak pas 1 liter. Pak, jangan tak. Aku tengok pertalite itu kok beda-beda warnanya itu. Sana biru, di sini udah mulai lain agak-agak ungu. Apa pula? Berarti sudah dicampur-campur itu. Ya. Ada lagi orang kalau jualan yang lain, Mama. Ya Pak Bu, yang dilarang Nabi jualan cuma satu. Apa itu? Perlengkapan mayat. Walaupun tak dilarang, kenapa? Karena doanya buruk-buruk. Kalau enggak doa orang mau mati, enggak ada rezekinya. Ya Allah, matikanlah orang pada semencuri. Udah 1 paket enggak ada. Seminggu ini jong enggak ada orang yang pesan. Yang kedua batu nisan, orang tukang gali kubur. Itulah orang yang jualan yang doanya buruk-buruk. Itu doanya buruk-buruk itu. Ya kan? Suka mati dulu baru orang baru cair dia. Aku enggak ngeri itu. Dah, tolong Bapak Ibu. Ya Bu ya yang jualan lembu. Ya kan? Beli apa Kak? Tengok di pajak-pajak. Ada lagi orang jualan kasarnya luar biasa. Ditarik-tariknya tangan awak. Singgah Kak. Udah tak mau awak. Singgahlah Kak. Singgah loh Kak. Ya Allah. Tengok enggak apa-apa Kak. Tengok dulu enggak apa-apa Kak. Allah. Ditarik-tariknya. Nabi tak begitu. Makanya heran Khadijah. Apa teknik Muhammad? Makanya banyak untung kita tahun ini. Kata Sarah, teknik dia hanya senyum dan jujur dalam berdagang. Kalau dibilangnya busuk-busuk. Kalau enggak. Kita kalau jual jeruk, makanya yang jual jeruk yang baik-baik dibuatnya di atas. Dah, begitu awak pilih yang di atas yang baik-baik. Pernah aku tengok di YouTube, udah disiapkannya Pak 1 plastik kantong untuk yang jelek-jelek. Begitu Muhammad diambil yang cantik dipilih oleh pembeli, begitu mau dibawanya pulang, udah berubah digantinya plastik yang di bawah. Tengok kejam itu. Makanya kalau jualan mangga punawa kan, ini bagus ke asam Kak. Manis sekali ya Allah. Biar tahu ini mangga muda, mangga madu ya. Enak biar sampai rumah alah berdosa ibu. Bilang aja, ini 3 macam Kak ya. Ini agak asam, agak asam. Cuman harganya beda lah Kak. Yang agak asam ini sekilo 7.000. Ini agak manis Kak. Kenapa? Karena belum masak kali. Ini berapa? Ini 9.000. Yang ini baru manis Kak. Agak mahal sedikit 13.000. Terserah Kakak. Nah, kan? Aku pernah membolik Bapak Ibu. Liciknya penjual ini. Beli anggur. Ada tulisannya kecil kali. Betul kan Pak? Pernah aku ditipunya.
Dari 5.000 umat singgah laku. Begitu kembali 15. Kau 5. Tengok bang ujungnya. Tengok Allah. Setengah kilo rupanya, ya Allah. Dibodoh-bodohinya aku. Yang pakai pickup itu, janganlah begitu kali Pak, memancing orang biar singgah. Kalau sempat tak bawa duit aku, apa enggak buka tembok aku di situ Pak. Udah dibungkusnya untuk bawa duit aku. Pakai karton digantungnya di situ. Jual jeruk sering itu. Aku tak ku tengok tulisan di bawahnya. Ditengokkan, ya Allah Rabbi. Ya, siapa yang mengamalkan ini lembut, tak banyak cakapnya, riang wajahnya, orang penjaga Indomaret, Alfamidi sama Alfamart. Tengok, ramah kali. Begitulah Nabi Pak. Buka pintu kita, lewat orang Indomaret. Selamat siang, selamat berbelanja di Indomaret. Ada diskon, Ringso, ada Daya, ada Rexona. Itu baru kita lain yang kita amalkan. Maka yang pedagang di sini tolong jujur. Tolong jujur. Yang ketiga, apa yang membuat Khadijah lagi Bapak Ibu jatuh cinta sama Nabi Muhammad? Khadijah jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Ada wasiat seorang Buhairah. Katanya, siapa yang ingin mengetahui kebenaran Muhammad itu jadi Nabi, maka lihatlah nanti siapa yang menjadi istrinya. Maka datanglah Khadijah, ya Ibnu Am, ya wahai anak pamanku, hal tara khairan in aradtu nafsi? Apakah aku bisa, menurutmu wahai pamanku, apakah aku layak menawarkan diriku menikah dengan Muhammad? Oh, apa kata pamannya Bapak Ibu? Kalau Allah betul kau ingin menikah dengan Muhammad, fa in kana Muhammadun nabiyya, fa in kana Muhammadun nabiyyal muntazar, kalau Allah Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu, anti kunti asrafan nisa minad dunya wal akhirah. Itulah kalimatnya. Apa katanya? Kalau Allah betullah Nabi Muhammad itu nabi yang ditunggu-tunggu, beruntunglah kau wahai Khadijah, kaulah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Tapi kapan baru terjadi? 15 tahun Bu. Bukan langsung menikah Muhammad, langsung Muhammad jadi nabi. Belum. Bukan langsung jadi rasul. Belum. Usia berapa Nabi? Usia berapa tahun Nabi Muhammad jadi rasul? 40 tahun. Menikah dengan Khadijah usia 25. Berapa tahun dia tunggu membuktikannya? 15 tahun. Jadi maksudnya apa Bu? Jangan pernah menilai kebaikan orang hari ini. Bapak-bapak ini pun dulu belum tentu pertama nikah baik. Belum tentu. Makanya kalau bapak nengok anak-anak begini, Pak Reco, bandel, tarik diri waktu muda. Oh, aku dulu kayak gini reco-recoknya aku dulu. Oh, kawan ruku. Ciu, Sekarang udah jadi ustad, ya kan? Udah jadi ustad, ada yang jadi BKM. Ada masuk. Sama dengan ibu. Ya kan? Ada bapak-bapak nih Bu, pertama nikah masih mau lagi berjudi. Masih main togel. Beranak 1 berkurang berjudi. Beranak 2 mulailah ke masjid-masjid. Beranak 4 bercucu. Terakhir dialah orang-orang yang mempertahankan masjid. Sama dengan Nabi Muhammad. Belum nampak kenabian itu. Mananya kata pamanku ini. Maka yang pertama masuk Islam, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ditanyanya, mananya wahai anak pamanku, kau bilang Muhammad itu jadi Rasul, Nabi akhir zaman. Ku tunggu-tunggu udah belasan tahun, tak nampak. Alah, tu sabar kau. Barulah terjadi Allah. Kan? Tadilah menggigil Muhammad di Gua Hira mendapatkan wahyu pertama. Maaf, apa yang terjadi? Maksudnya Bu, apapun yang terjadi dalam diri suami, ibu lah orang pertama yang merawat kami. Jadi kalau bapak ini sakit, batuk-batuk, ambil air, kasih minum. Jangan repetin dulu. Makanya berhenti merokok. Kayak gini cepat mati, nggak lama lagi. Betul nggak lama lagi. 2 hari mati waktu. Itu dia. Maka orang tua kami yang kami hormati, cinta Khadijah itu terbukti. Makanya begitu menikah dengan Khadijah,
bahagialah Abu Thalib. Berapa maharnya Bapak Ibu? Mahar Khadijah dengan Muhammad. Abu Thalib menyedekahkan asdaqha, aku bersedekah kepadanya asyrina baqrah, 20 ekor unta. Maksudnya Bu, dengar ini Bu. Kalau ibu punya calon menantu udah nampak orangnya baik, kayak ada dia gini, udah nampak dia rajin sholat, udah nampak dia pandai baca Quran, jangan lagi ibu persulit jodoh dia dengan anak ibu. Orang sekarang terbalik Pak. Lebih laku lagi mohon maaf Pak, jannal duda yang bolak-balik menikah gara-gara pegawai ketimbang anak muda yang betul-betul soleh. Lebih laku lagi perempuan yang tak baik Bu, pakai baju seksi bolak-balik berganti laki ketimbang perempuan yang pakai jilbab panjang lama jodohnya. Akhir zaman ini. Akhir zaman. Maka kok datang anak muda ini, datang baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku melamar anak ibu. Oh bagus, berani kau, bagus. Pakai apa? Pakai bismillah. Kepala otak kau pakai bismillah. Janganlah pula pakai. Kau pun mikir juga lah. Janganlah pakai bismillah aja. Dibawa-bawanya kayak di sinetron. Kulamar kau dengan bismillah. Mana laku lagi tu? Bawa modal. Ya? Oh, jangan mencari menantu yang banyak gajinya. Carilah menantu yang mau mencari rezekinya. Karena gaji tak menentukan orang kaya. Rezeki adalah yang menentukan ketenangan jiwa. Belum tentu pegawai negeri gajinya cuma 4 juta. Tapi karena pegawai ibu bangga-banggakan, tersiksa anak gadis ibu. Bagusan yang dulu ustaz diributkan orang ustaz. Ustaz ini laris dulu. Kalau bisa ustaz carikanlah yang pandai baca Quran. Dulu Pak. Kalau sekarang udah jelas nampak ustaz itu melamar, kalah di mahal. Gini ya Ustaz, aku bukan kayak menjual anak aku, bukan. Sama-sama ngerti lah Ustaz. Ini kan zaman sekarang kan suka pesta, kita punya undangan. Enggak mungkin undangan datang kita kasih aku aja, cuma gemung lah orang tu. Satu lagi, kalian nanti kok nikah kalau nggak dipestakan nggak tahu orang. Padahal syarat orang menikah itu kan disaksikan orang banyak. Bukan aku menawarkan anakku harga mahal, tidak. Tapi kalau ada niat kau, memang betul-betul serius kau, pikirkanlah macam mana dia bersenang. Mak tanya, kau berapa mau kau? Mak berapa rupanya mak? Oh, datanglah pula. Bilang aja kayak pasaran. Kayak pasaran. Ditanya lah kayak gili mencirim. Pasaran di sini 11, 15, 20, ya kan? Ya, lain uang kebakaran itu, uang angus saja itu. Saya dulu nggak apa-apa ibu, mak. Saya syukur itu. Makanya waktu meninggal mertua saya, sedih saya rasa. Tak ada orang yang mungkin tulus menerima awak penjaga masjid yang tak mengaturkan berapa hantaran anak. Saya itu dulu. Saya datang, penjaga masjid Pak. Aku datang, alhamdulillah. Dia tanya, aku mau melamar anak ibu. Oh lamarlah. Berapa nanti tulang? Berapa ada duit kau antar? Antar. Kalian pun kalau dapat jodoh, jangan terlalu ganting-ganting kali jangan. Ya kan? Jangan pun cantik-cantik kali jangan. Jelek kali pun jangan. Sedang-sedang aja. Dia tidak jelek dia tidak cantik yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Ada. Buat setia. Cantik kali pun awak Pak. Awak bawa gonceng. Dipikir orang awak Grab. Jelek kali pun, makanya jarang orang jumpa itu kalau reunian bawa bini. Jarang. Karena udah tahu kita mulut kawan-kawan ini ada yang kotor, ada yang longor, ada. Begitu bawa bini awak, mana bini kau? Hancur kali ya Allah. Kok enggak kau poles, udah habis itu. Jangan kan dipoles, udah pakai kertas pasir, enggak bisa lagi itu. Udah dirabin kertas pasir. Ya. Allah jodohkan itu Bu. Allah jodohkan. Dapat laki ganteng, bini sederhana. Pasti itu. Dapat laki agak hitam, bini putih. Dapat laki tinggi, bini pendek. Dapat laki gemuk, bini agak kurus. Kok naik kereta nggak nampak yang digonceng di belakangnya. Bawa siapa bang? Belakang. Kok nggak nampak? Kakak kau nyamping pula ibu tuh. Selebar badannya lah berbeda bapak tuh dari samping.
Kalau kami naik kereta, bukan kami tak nampak kereta itu yang hilang dalam kendaraan kami. Tak nampak ban-bannya, cuma setangnya di depan. Tertutup dua-dua. Coba. Jadi kita hari ini Muhammad, jangan. Apa gunanya tampan kalau jadi pikiran? Apa gunanya istana bagaikan neraka? Lebih baik sederhana tapi hidup bahagia. Itu yang perlu. Makanya Nabi Muhammad tak pala nampak, tak pala kaya, tak banyak harta yang dia punya. Cuman pamannya, wahai keponakanku, biar terhormat kau di depan orang-orang Quraisy, ku sedekahkan maharmu untuk Khadijah 20 ekor anak unta. Kalau kita terbalik, menikah awak pak, main keyboard lagi. Alah, nggak usah banyak kali. Buat lagu-lagu nasib yang murah-murah itu, atau ibu-ibu marhaban bagi gendang. Kasih cepet limpul, udah senang itu. Orang kampung-kampung dulu nasib itu nikah, nasib. Kan begitu datang orang-orang, selamat datang kami ucapkan para undangan yang kami muliakan, harapan kami. Orang dulu. Lagu nasib lagi kalau dah pengantin baru duduk dua, lagunya baik-baik nasihat. Selamat pengantin baru duduk bersanding bersendau gurau bagaikan raja dan permaisuri. Bagaikan raja. Kalau sekarang keyboardnya Muhammad, suaranya kayak suara hantu. Suara sonnya itu Salam. Awak pun tak bisa tidur, ya kan? Oke. Satu teman lawa yang kami ucapkan. Kadang-kadang tahap-tahap MC itu jangan, kalau bisa jangan perempuan, MC yang cocok laki-laki, biar jangan mendayu-dayu suaranya. Kalau laki-laki kan selamat malam berpantun dia, perempuan awal berdesah. Bugis. Kepada pengantin baru semoga berbahagia. Kepada para undangan selamat menikmati hidangan. Tolong dipersiapkan yang amplopnya 25.000. Tolong jangan ambil ayam, cuma ambil tauco. Yang amplopnya 50.000 boleh ngambil ayam, tapi nggak boleh pakai sop. Yang amplopnya. Nah, kadang-kadang memang tekor nyawa yang pesta ini pak. Satu yang diundang 7 orang yang datang. Pisang, kenapa orang lama bertahan bu di nikah? Aku udah kusuruh Ustaz. Ternyata yang memancing orang lama bertahan tak balik dari undangan karena nasibnya enak. Kalau keyboardnya tak enak, cepat orang pulang itu. Ya kan? Enak-enak pula nyanyinya. Lama lah, nambuh. Ya coba lagu-lagu kasidah. Begitu waktu datang, ya kan? Nyanyikan aja lah. Lagi nyendok nasi waktu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nah, begitu dimakannya lemas, wah. Kok nggak selera wah? Israel mau datang. Kau pun makan, kau nggak kau pikirkan Israel mau datang. Kau tahu wah? Kau tengok lagunya itu. Kenapa lagi giliran aku datang baru itu lagunya? Tadi enak-enaknya aku dengar waktu di parkiran. Pas giliran aku masuk Israel. Begitu mau nambuh wak nih, tembak lagi. Sadarlah diri. Dibalikkannya balik lagi. Perlu itu. Makanya Nabi Muhammad pun dulu begitu. Cuman nggak pakai pesta-pesta. Cuman diundang orang banyak. Perlu. Kalau awak tak bisa mahal-mahal, kanduri aja. Undang ustaz, pakai al-marhaban. Murah, meriah.
Apa gunanya wak pesta mahal-mahal, Bu? Oh, ada kegiatan syirik yang kita lakukan di situ. Apa itu? Pertama, pawang. Pasti itu. Oh, Mbak, pakai pawang lah, Pak. Kenapa? Ini kita kan mau pesta hari Minggu. Jadi, ini kan anak pertama. Maunya jangan turun hujan lah. Mana, Mbak? Syaratnya ada 2. Pertama, siapkan cabai 3, bawang 3, pakai lidi, kau cucukkan di botol, tanam di sudut. Syarat kedua, Pak. Syarat kedua, nggak boleh kentut pengantin. Kalau sompat kayak aku pengantin, macam mana? Apa nggak gemuk? Dari atas keluar. Janganlah syarat yang tidak-tidak. Yang lucunya, kadang-kadang kita yakin. Begitu dibuatlah, pakai gudang garam ya. Udah ijab kabul. Mendung. Mendung, Bang. Kok bisa kayak gini, Bang? Oh iya ya. Coba tanya Mbah tuh. Tanyalah. Mbah, kok mendung? Kau tanya menantumu. Dilanggarnya syaratnya. Ditanyalah. Kau melanggar syarat? Iya, Bu. Kenapa? Sikit. Piu, mendung. Jadi kok turun hujan. Dari mana alasannya kentut menentukan orang hujan? Itu pun banyak orang undang tukang pawang tuh. Yang lucunya, tukang pawang tuh minggu besok pesta hujan lebat. Coba dia tolong ya. Jadi saya berharap itulah dia. Menimbulkan cinta Nabi kepada Khadijah, itulah cerita-cerita pamannya. Menikahlah Khadijah dengan Muhammad. Berapa anak Nabi Muhammad? Ada 7. Tapi anak Muhammad dari Khadijah ada 6. 1 dari istrinya, yang ke-12 namanya Maria Al-Qibtiyah, barulah nama anaknya namanya Ibrahim. Makanya nama anak Nabi semua 7. Ayo, hafal yang 7 itu? Ayo, dengar baik-baik, ayo. Sama-sama kita nyanyi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Belum hafal kalian? Ayo, inilah, ayo. Biar habis waktu. Ini aja lah kerja dulu ya. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ayo semua anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ayo ulangi. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 laki-laki, 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo sekali lagi ulang. Bukan anak ayahmu, anak Nabi. Anak ayahku. Ayo. Anak semua yuk. Anak-anak Nabi. Semangat. 3. Pertama Abdullah, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, yang perempuan lain. Ayo ikuti saya. Ibu-ibu juga ikuti dulu. Suka apa ibu ini? Besok tes mamamu. Mamamu enggak datang malam ni ngaji, pasti enggak tahu dia anak Nabi berapa. Tes lah. Sok-sok paten kau, Mak. Aku mau nanya, Mak. Ya, anak Nabi berapa lah, Mak? Kalau Mak tahu gaya anak sekarang berapa lama? Nggak tahu loh, makanya ngaji mak ngaji. Mirip kayak aku waktu kecil. Hitam-hitam. Pesek kok mirip, ya Allah. Nanti foto kita ya, biar ikut FB, biar viral. Pas. Aku tengok, oh ya kok mirip pula. Kayak gini lah waktu kecil, kayak gini. Pas kayak kau, pas. Hidungmu pun pesek nggak punya batang, aku pun kayak gitu. Nanti foto kita ya. Ada bapaknya sini? Mana bapaknya? Nggak mirip pula sama bapaknya.
Kok mirip kali sama aku ini? Sama-sama dah yuk. Anak-anak Nabi ya, 3 pertama Qasim, Abdullah, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kita ulang dulu, ayo. Ingat, pertama Qasim, Abdullah. Ingat, 3, 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu. Bukan Ummu Qasim, Pak, Ummu Kulsum. Ummu Qasim, ya Allah. Semangat kali, Wan. Apa pengaruh juga, Pak, ya Ummu Kulsum, Pak? Kata bapak itu pengaruh gigi, maka Ummu Qasim. Yang penting semangat, ayo. Aku kok kuat bawakan sampai kuat 10 hari istirahat Ustaz. Mohon maaf. Maka saya bilang tak bisa usahakan. Yang penting semangat, oke? Ayo, sekali lagi ayo. Kalian dulu, enggak usah ikut Ustaz. Anak-anak Nabi. Pertama kata Ummu Qasim juga kata Wani. Ibu dah apa bu? Anak perempuan dulu ya, anak perempuan. Jangan malu kalian. Ustaz ini guru. Ustaz guru SD dulu, guru TK. Anggaplah sekarang gara-gara lockdown aku ganti guru kalian. Makanya makin parah-parah aku tengok anak-anak. Ayo, anak perempuan anak, ayo. Pakai tangan biar ringan, ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Pertama, iya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sekali lagi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sama-sama biar kita lanjut kaji kita. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Semangat. 3 anak. Pertama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Lagu apa itu? Empar-empar pisang, pisangnya masak. Mangga lepok. Jadi kalau nggak hafal kalian itu kait-kaitkan lagunya. Apa? Macam mana lagunya ya? Anak-anak Nabi. Oh baru empar-empar pisang. Oh berarti anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah gitu. Ya. Anak-anak sekarang suka pakai nyanyi. Cuma nyanyi. Ada lagi Ustaz. Kalau ngayun kata la ilaha illallah. La. Nah, siapa anak Nabi paling besar? Namanya adalah Qasim. Makanya orang-orang kita dulu kalau malu dia manggil lakinya dengan kata-kata sanjungan, maka dipanggil nama anaknya anak paling besar. Nama lakinya misalkan maaf namanya Andi, ya kan? Nama anaknya namanya Putra. Oh ayah si Putra. Oh ayah si Putra. Berganti nama ayahnya dengan nama anaknya. Begitulah Khadijah memanggil Nabi Muhammad. Ya Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Wahai ayah si Qasim. Wahai ayah si Qasim. Dah, semua anak laki-laki Muhammad meninggal dunia waktu kecil. Yang kedua, siapa yang dewasa? Perempuan. Ada yang kembar, ada yang anak Muhammad, anak kembar Abu Lahab menikah dengan 2 anak Muhammad. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dah,
Ruqayyah pernah menikah dengan anak kandung Abu Lahab. Ya Allah, dua bulan namanya. Atib dan Utaib. Atib dan Utaib. Tapi bercerai. Siapa yang menyuruh yang bercerai? Abu Lahab sendiri. Katanya, kalau kau hargai aku mamakmu, kalau kau hargai aku mamakmu, ceraikan anak Muhammad itu. Bercerai. Siapa yang menikahinya? Sahabat Nabi juga. Setelah bercerai dengan Utbah dan Utaib, menikahlah anak kandung Muhammad ini Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Jadi, Bu, Mama, jangan campuri urusan rumah tangga anak ibu. Mau bertongkar orang itu mau macam mana? Kita hanya berdoa. Banyak sekarang hancur rumah tangga anak-anak sekarang. Ikut campur orang tuanya. Jangan kau kayak gitu. Jangan kau diatur-atur. Udah aku bilang sama kau, jangan kau menikah sama dia. Kau bandel kau. Ceraikan sekarang. Nggak mau aku anakku kayak gini. Hancur. Kalau bisa Bu, diadukannya, Mama, apa? Rupanya kasar kali abang nih, Ma. Udah 2 tahun nikah. Baru tahu aku sifatnya, Ma. Nggak tahan aku, Ma. Jangan layani. Jawab, sabarlah, nah. Nama-nama baru-baru menikah, begitu tuh namanya baru menikah. Setahun 2 tahun, baru tahu sifat aslinya. Kau 2 tahun lagi kau tahan-tahankan. Mama sampai sekarang. Nengok ayah kau sampai sekarang. Mama, ayah juga begitu. Biar tahulah kau 28 usiamu. Itu mama tahan-tahankan. Gatal mak, gatal ayah kau ini. Sabar mama, gara-gara kau nak. Begitu jawabannya. Kalau ini, mak awak mau begini mak. Oh ya, mak. Aku mau mak, aku diajarinya. Deal. Ya mak. Nanti kalau berantem kau entah sama binimu, jangan pernah kau mengadu-ngadu tentang binimu sama aku. Pas aku bela kau. Oh, jadi mak, kalau tak suka kau nengok binimu, adukan langsung sama mamaknya. Karena itu darah dagingnya, biar dia yang menasihatinya. Kau sekarang terbalik, awak pun korban minta diceraikan. Woi, ceraikan. Datanglah dia. Bukan menyatukan, bukan disatukan, makin berpisah. Bang, mohon maaf bang, karena bang tipu aku dulu bang. Apa bang tipu kau? Abang bilang dulu sampai sekarang susah hidupku bang. Di mana aku nipu kau? Kenapa sampai sekarang abang nggak punya apa-apa? Tapi udah dari dulu abang bilang, hanya kau lah hartaku di dunia ini, hanya kau. Gak ada lagi harta abang. Mau kau nikah sama abang, kau bilang, wih sweet, kau jawab kayak gitu. Maksudnya bang, ya nggak ada harta bang, kau lah hartaku satu-satunya kau. Jadi kereta pinjaman. Jujur aja kan, kalau bisa dinasihati baik-baik dalam rumah tangga ini. Jangan, ala berumah tangga ini mati awak besok, haruslah selesai perkara. Jadi kalian pun baik-baik kalian. Kalau tak ada rezeki lebih nikmat, sabar kau. Kok laki kau begini, sabar. Ada masanya berubah. Ya mak ya. Ya. Orang dulu preman kelas kakap lakinya. Oh, pembunuh pun ada lakinya. Istiqomah istrinya di sampingnya, kapan datang hidayah. Tiba-tiba udah beranak bercucu. Oh, tukang ajan di masjid. Orang pun yang dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa ajan? Wak Misnu. Ya Allah, Wak Misnu ajan. Ditertawakan dia ketika datang hidayah, tak masalah. Ketimbang kita dipuji-puji, ternyata menimbulkan keangkuhan di dalam dada. Apa gunanya? Jadi ibu bilang begitu. Rupanya abang ini nggak pernah sholat, mak. Kau tarik baik-baik. Dibilangnya dulu udah punya anak, baru berubah rajin sholat, mak. Sampai sekarang nggak sholat, mak. Nggak pernah jadi imamku, mak. Sekali-sekali kau suruh imam. Bapak ini, bapak pun tunjukkanlah pak. Kalau bapak menjadi pria sejati, imam bapak. Sok. Begitu Allah Akbar. Menangis buat perempuan, menangis. Menyesal aku suruh laki imam. Aku takut ku nggak ada hafalnya apa-apa. Anakku pula makmumnya ketahuan lah borok kawan. Ya Allah. Bacalah dia. Bismillahirrahmanirrahim.
menitis air mata istri. Rupanya pandainya abangku imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makin menetes air mata istri. Rupanya selama ini buruk sangka ku sama lakiku. Dalam pikiranku enggak pandai kawan baca Quran. Rupanya indah suaranya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makin menangis budiknya. Ya Allah, enggak nyesal lagi aku punya laki kayak begini. Sampai mana tadi? Ini siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anaknya menjawab. Sang si anaknya begitu baca ayat, lama kali kawan dimikir. Anaknya ngomong di kode anaknya narik nafas nggak jadi lagi, bingung nih apa laku. Oh ingat nih lah waktu nganter anaknya, salah baca dia. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mulai bingung di ujungnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Anak tak tahu, bini tak tahu, lewat juga Allahu Akbar. Rakaat kedua balik lagi waladdallin. Amin. Bingung lagi bapak. Apa ayat kedua lagi? Dibuatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya niat dia mau buat kul huwallahu ahad, rupanya lewat ujung. Allah. Terpaksa ulang balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Datang anaknya, lakum. Karena bapaknya terkejut, berobu jadi itu. Makanya Pak, kalau ada imam agak-agak macet, jangan langsung disambung. Tak boleh itu. Biarkan dia berpikir sendiri dulu. Jangan disambat, makin bujar itu. Anaknya pun, lakum. Oh, ayahnya terkejut. Lakum dinukum waladdallin. Anaknya pun pau. Amin. Balik lagi. Dah. Udah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya berharap tolonglah ya. Begitu habis sholat, kesempatan Bapak itulah berdoa. Hajar aja Pak, ya kan? Ya Allah ya Tuhanku. Hanya satu ibadah yang boleh pakai bahasa masing-masing Pak. Doa. Ya Allah ya Tuhanku. Saat ini aku bersama anak dan istriku ya Allah.
mereka jadi makmum di belakangku. Hanya satu yang ku pertanyakan dalam hidupku ini, ya Allah. 12 tahun aku berumah tangga di rumah, ya Allah. Selalu hilang duitku, ya Allah. Tolong kasih petunjuk sama aku, ya Allah. Sadarkan orang yang mencuri itu, ya Allah. Sadarkan, ya Allah. Dalam hatiku ini tak boleh curiga. Tapi yakin aku, ya Allah. Udah pernah aku tengokkan sama orang pintar kejadian ini. Kata orang pintar, ciri-cirinya pas kayak yang di belakang ini, ya Allah. Bininya itu. Jangan jengkal. Berubah itu. Makanya nasihati baik-baik. Abang sholat bang. Kan enak. Jangan pula. Abang ku tengok. Kalau tahu abang peminum kayak gini, tak mau aku nikah sama abang. Tak boleh. Udah nikah. Cuma lagi. Nah, udah. Muhammad. Begitu bercerailah Muhammad. Anak Muhammad dengan anak Abu Lahab. Makanya zaman sekarang hati-hati. Maka menantu dia adalah banyak, yang salah satunya menantu yang paling kita ingat dan paling kita kenal, Ali bin Abi Thalib, dari anak kandung dari Muhammad, anak paling kecil namanya Fatimah. Maka anak-anak Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada keluarga, apapun yang kita jadikan dalam keluarga ini, yang penting jaga kedamaian. Kalau anak ibu tak nampak tak solat, menantu tak solat, tarik baik-baik. Solatlah nak, solatlah. Kau dah jadi anakku sebagai menantuku, solat kau. Saya enggak malu Bapak Ibu. Kadang-kadang jalan sama mertua saya, Ustaz. Singgah kita deal, nanti tulang. Singgahlah. Nanti singgah tak jadi solat. Solat lawak. Kenapa? Pengen dia awak lebih baik. Jadi anak kami juga begitu ya. Berani enggak kau kalau ayahmu belum solat, kau ingatkan solat? Berani? Berani? Jauh. Tunggu. Pengen enggak mamamu sama ayahmu masuk surga? Gak ada yang pengen banyak masuk surga. Kacau kampung. Pengen enggak ayah mamamu masuk surga? Jawab kuat. Pengen? Berani enggak kau nenggornya kalau ayahmu belum sholat? Kau pelan suaranya. Berani? Berani menanggung resiko? Kau lain mulutnya. Bu, kalau ibu punya anak yang bijak masalah ibadah ibu, pegang anak itu. Itulah anak yang baik. Mak solat dulu napa mak? Asyik menempon aja. Letakin apa bentar mak? Coba. Zaman sekarang zaman yang batu balik. Kenapa? Karena kita tak mendidik. Makanya Bapak Ibu, rumah tangga itu ada 3 model. Apa pertama? Wala taz'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumahmu kayak kuburan. Tahu kayak kuburan, Bu? Oh, kayak mayat tak bernyawa, sunyi gelap gulita. Itulah orang yang tak pernah beribadah. Anak tak solat, menantu tak solat. Kalau dulu azan maghrib, menantu mertua masuk ke dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk. Nama, masuk. Azan maghrib. Malu awak di luar tak solat. Kalau sekarang awak lewat jalan, nasi duduk di teras masjid, di teras rumah. Enggak solat kah? Nanti aja lah, abang kau belum keluar. Nantilah ya. Kalau dulu nampak orang awak tak solat Pak di teras rumah, malu kali rasanya, Bu. Tutup pintu, matikan lampu. Hayya 'alas shalah. Mak ngapain, Pak? Salat. Pak ke masjid, Mak. Lewat. Kalau sekarang awak lagi solat di rumah, mama, orang sekarang tetangga tak segan lagi main musik kuat-kuat. Saya rasakan itu, Pak. Oh, kalau maunya ditegur lah. Ini kadang-kadang ya Allah, Allahu Akbar. Masang musik, ya kan? India pula, dil me kerekena, waktu berapa juga lagunya. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Berapa aja dia. Pengaruh itu. Kalau dulu Allahu Akbar, TV mati, semua orang main gitar tak berani. Kalau sekarang tetangga awak sebelah kiri main gitar, rang, hilang marwah keluarga itu. Maka tolong Bu, jangan biasakan begitu. Laki Ibu, Bang masuk Abang. Enggak malu Abang enggak salat Isya, langsung salat Maghrib di teras orang berlewatan. Biasa aja lah. Malu kita Bang. Seharusnya Bang ke masjid.
kawan abang lewat, abang di teras merokok, nunggu azan siap. Buat malu abang kayak gini. Muncung kau, bukan aku bilangin aja. Melawan kau, bukan melawan bang. Malu aku bang sebagai istri, malu. Malu aku. Masuk. Tolong ya, kalian pun kalau merepet mamakmu tiap pagi membangunkan kau sholat, syukur. Itulah mamak yang solehah. Tapi kalau dibiarkannya kau tidur nggak sholat, itulah orang tua durhaka. Saya waktu kocik dulu Bapak Ibu, diseret omak, diseret, diambil, dipegangnya ini saya, ditariknya, bangun. Bentar lo mak ngantuk kan, bangun. Allah, bentar lo mak, ambil duduk. Orang tua dulu begitu. Orang tua dulu rela kejar-kejaran untuk sholat anaknya, rela. Abang berada? Kok lain lagi ya Allah. Tapi ini yang mirip ya. Nah, ya, maka minta tolong Bapak Ibu, ya kan? Mengaji pun dulu Bu di rumah, jarak ustaz gurunya. Siapa gurunya? Mamaknya. Saya guru-guru saya opung saya dulu. Oh, lep dua di atas ana, lep dua di bawain, lep dua di depan an in bayadate bainun datena kak mim depan kom bainakom. Udah siap mak, baru kau bikin makan. Kalau sekarang makan duluan baru ngaji. Kalau dulu udah salat, udah mak, baru makan kau. Kalau sekarang udah makan, belum mak, makan dulu kau. Makan dulu kau, makan, baru keluar. Itulah pendidikan yang luar biasa kejamnya sekarang. Makanya anak-anak sekarang kalau tak rajin sholat usia 10 tahun sampai tua payah dapat hidayah itu. Ya kan? Makanya kalian ini ya. Ada orang tuanya yang enggak gitu sekarang. Marah-marah kalau enggak sholat. Ada? Syukur punya orang tua ya, gitu. Besok udah mati mamakmu, baru kau rindu repetannya. Mana suara mamakku yang pagi-pagi tiap jam anak merepet ya? Ternyata hilang Pak, hilang. Nah, yang kedua ini ada rumah Muhammad Bapak Ibu, rumah apa? Rumah kayak alal pula saya. Rumah bagaikan sorga. Itulah indahnya anak mengaji. Kadang-kadang Bapak Ibu, bininya sama laki naik kereta, sama-sama pakai telekung, anak di depan dibonceng, indah rasanya. Sekarang terbalik. Ada pula yang terbalik, anaknya diantarnya ke masjid, ayahnya balik ke rumah. Ada diantarnya ke masjid. Berhenti. Mengapa ya? Nah, kau sholat dulu ya. Ayah, jangan kau contoh ayah kau ini. Jadi ayah siapa mau dicontohnya? Jangan kau contoh ya kau ini. Hancur kali ya kau ini. Maksudnya minum judi. Jangan ceritakan itu. Kalau bisa, gak ke masjid kau. Malas lama. Ayahmu udah ke masjid. Jangan sampai pulang ayahmu belum sholat kau, habis kau dihajar. Orang tua dulu begitu. Kalau sekarang terbalik, awak tegas, bini tak tegas. Bangunkan dia, bangunkan. Usahlah bang, anak-anak lagi. Gak usah keras-keras sekali. Nanti kan datang sendiri. Enggak. Tidak ada bahasa begitu dalam keluarga. Tarik, sholat kau. Sekarang terbalik. Ya Allah, anaknya. Kenapa nak? Ngantuk loh mak. Oh ya ngantuk ya, ngantuk ya. Tidur lagi nak ya, tidur. Nanti udah tidur, bangun sarapannya ada mak buat di situ. Nanti uang jajannya di sana. Apa enggak menggek? Sampai tua baru. Itulah rumah bagaikan apa? Baca Quran rame-rame indah. Jarang dapat. Kalau dulu maghrib, wih, setiap rumah ke rumah maghrib mengaji itu indah kan. Kalau sekarang udah hilang. Yang ada adalah musik aerobik di kamar tuh. Allah. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nyambung langsung. Janganlah. Tuh, apa nggak hancur gitu? Tahu ya? Maaf, jadi kita waktu ini jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapat keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ibu, izin. Inilah yang dapat sampaikan 5 penyebab
jatuh cintanya Khadijah kepada Muhammad. Pertama, karena kenabiannya yang diceritakan keluarga-keluarga dari anak pamannya, salah satunya Waraqah bin Naufal. Yang kedua, yang dia dengar cerita dari Buhairah, asal nama asli Buhairah namanya Zorz. Yang kedua, kejujuran Muhammad. Kejujuran Muhammad ini bagaimana? Laku dagangannya mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Yang ketiga, apalagi? Menyerahkan diri tanpa ada basa-basi. Dia bilang dia tak berharta, memang dia tak berharta. Kalau sekarang terbalik laki-laki, bilang aja bu berapa, bilang. Biar kami pikirkan. Enggak usah segan-segan. Oh, lantam anak-anak laki sekarang. Begitu dibilang angkanya, baru terdiam. 50 juta. Alah. Baru nawar. Nabi Muhammad bilang, aku tak punya harta, aku tak punya keluarga, aku yatim piatu, paman kandungku tak ada harta. Menyerahkan diri dengan percaya diri, menyatakan dirinya tak punya apa-apa. Itulah datangnya jatuh cinta Khadijah. Jujurnya Muhammad ni yang mengatakan dia apa adanya. Sekarang anak laki-laki pengen menjumpai perempuan calonnya, rela minjam kereta kawannya. Begitu menikah tak punya kereta dua-dua. Saya dulu enggak pernah malu saya, Pak. Naik sepeda. Mama, Dil, enggak malu aku naik sepeda. Apa adanya. Kalau dari sepeda ini aku sampai kuliah sarjana, alhamdulillah. Apa gunanya aku paksa ayah omakku di kampung beli kereta? Ternyata ujung-ujungnya gelisah, tak dapat berkah ketika sekolah. Dan mana ibu? Yang keberapa lagi? Yang ketiga, ini Bapak Ibu. Itulah ada unsur yang disampaikan Nafisah kepada Khadijah. Tanya Muhammad, "Ma man'aka an tazawwaj?" Apa yang menyebabkan kau Muhammad tak menikah sampai hari ini? Jawaban Muhammad melembutkan hati Khadijah. Lalu dikatakan, kenapa Khadijah mau Bapak Ibu menikah dengan Nabi Muhammad? Tak lain dan tak bukan karena kenabian Nabi yang ditunggunya dan kejujuran dan ketampanannya. Tak lain dan tak bukan juga ditunggu Khadijah Nabi Muhammad tu berapa tahun baru datang bu? 15 tahun kerasulan tu baru dia tunggu. Makanya jangan pernah menilai orang lain dengan hari ini, tapi pandanglah perubahan dia untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan ibu juga pesan yang saya ambil satu, jangan pernah memilah dan memilih. Kalau ada orang soleh melamar anak ibu, jangan pernah kasih. Kalau enggak, jangan pernah kasih kerumitan, tapi berikan kelonggaran. Karena yang melamar itu adalah orang-orang yang soleh. Jelas anak-anak muda ini hafal Quran 30 juz, hafal hadis, pandai imam, datang baik-baik melamar, ibu tolak, berarti sama ibu menolak rahmat Allah untuk keluarga ibu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin Pak tak bisa berlama-lama karena mungkin mudah-mudahan perjalanan jauh dari tadi menyeberangi pulau, mungkin tak juga kuat badan fisik beberapa tempat pada hari ini. Mudah-mudahan jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata saya yang tidak pada tempatnya, keilmuan saya mungkin terlalu awam, maafkan saya. Itulah kebodohan saya sebagai pembicara. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.